Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang kita hormati Bapak Takmir, Bapak dan Ibu jamaah pengawasan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur rasa terima kasih kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Bapak dan Ibu semua, saya jajaran semua masih mengempal kumpul ke masjid, betul-betul saya lihat niatnya bagus gitu. Atasnya puasa rono senek dengan atasnya sakit dan malah dikelilingi kota infak. Misalnya senek kota infak melaku jihad itu. Dan menurut saya ini luar biasa sekali. Karena bosma di luar Ramadan, di dua bulan sebelum Ramadan itu saya sempat mengisi pengawasan sebulan sekali ahad pagi di satu masjid di Solo. Suatu saat ini masjid di lingkungan rumah susun. Jadi saya juga pertama betul-betul takjub sama takdirnya. Bagaimana bisa mengadakan pengawasan, setelah itu diadakan sarapan, Ustadz murid disangoni gitu. Kayaknya jadi Ustadznya biasa gitu, masuk terus. Tapi kok suasana nyangoni barang gitu. Akhirnya suatu saat Ustadz pengawasan besok, yang ketiga, angkutan libur dulu ya, sampai waktu yang tidak tahu saya. Jadi sebulan sebelumnya itu, Ustadznya Pak Amir bilang, Ustadz apa nih? Ini bagian yang membawa dana ini tidak ada. Nanti dengan kirim nomor rekening mohon kita transfer gitu. Diisin Ustadz terus kirim rekening gitu. Ada di kurang lah ya. Akhirnya bulan depannya beliau pamit. Bayangan saya itu karena beliau khawatir tidak ngasih sangu gitu. Saya bilang, Pak, untuk saya nggak sangu ini nggak apa-apa. Yang penting pengajian lanjut, saya bilang gitu. Karena bulan kemarin sudah enggak, bayangan saya nggak masalah lah. Kita biasa gitu, orang yang suka ngaji ini derek pengawasan bina mantan preman 2019 sampai sekarang, bahkan tidak sebulan sekali tetapi seminggu sekali. Dari Pak Isya jam 8, setelah itu ngejak ngobrol kadang sampai jam 10, setengah 11. Setelah itu nggak ada apa-apa, nah, biasa kok. Apalagi sebulan sekali hanya sudah dikasih sarapan, nggak dikasih nggak apa-apa. Saya bilang nggak usah, saya nggak apa-apa Pak, santai mawon. Masalahnya bukan kejenengan Ustaz, donatur untuk ngasih snacknya, nasinya ini yang sudah tidak mampu gitu. Padahal jamaah itu nanti kalau nggak ada nasi, nggak ada snacknya, nggak ada tehnya, yang datang sedikit sekali. Kalau sudah itu ya saya ingin mundur loh, usah kelompok kalau talangi kan betul nggak mungkin kan. Pada semua, maka pagi hari ini saya heran, ini pas puasa kok kata ini luar biasa sekali. Berarti memang awal itu untuk betul-betul duduk di majelis taklim yang luar biasa sekali di satu tempat di mana dengan nggak bisa mimi dan dapat daharan, tetapi masih hadir di satu hal yang luar biasa. Meskipun berkurang ya, ini tadi berkurang. Oh ya, tapi alhamdulillah saya kanan. Pada Ibu semua, rasa terima kasih kita ini betul-betul harus kita resapi, kita perbaiki kualitasnya.
bahwa bacaan alhamdulillah segala puji bagi Allah itu memang dalam hati kita ini memang memuji Allah, betul-betul berterima kasih kepada Allah. Rumah bisa ke ono kulkas, saya ke ono kulkas, tidak ada motor, saya ke ono motor, anak-anak kampung sekolah, pada semua itu semua betul-betul harus kita yakini pemberian dari Allah. Maka kata alhamdulillah ini kalau dalam bahasa Arab itu Pak, alif dan lam di awal itu konon para guru bahasa Arab kita mengatakan ini istighraq. Istighraq itu apa? Untuk seluruh ujian itu harus larinya ke Allah. Kan kita sempat Allah menjadi nenek aku seram aku. Sak gitu bahwa kita akan diundang perasaan itu. Takjil itu nenek bantuan kok ini mau jalan gitu. Perasaan itu muncul, perasaan itu. Maka ketika muncul perasaan itu kita langsung melarang ke hati. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini semua dari Allah. Itu karena apa? Alhamdulillah itu harus selahnya. Semua pujian yang menurut kita layak untuk kita harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip dari alhamdulillah. Kemudian kita perbanyak. Selain ketika membaca kita santai, kita punya target tetapi tidak kesusu. Sebagian orang ditarget 33, kadang enggak gitu. Enggak jelas hurufnya, enggak jelas. Tapi kita menikmati. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil hati kita mencoba betul-betul membawa semua ini penting supaya betul-betul kita menikmati. Begitu juga secara jumlah kita target bahwa sebelum ini saya nggak berhenti, sebelum ini nanti saya nggak tidur. Ini penting karena semua betul-betul hari ini kita masuk pada bulan yang kalau kita berpuasa mansoma, mangkoma bahasanya barang siapa berpuasa, barang siapa taraweh Ramadan di bulan Ramadan imanan yakin ini perintah Nabi, yakin dulu Nabi juga berpuasa, yakin bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin wah ihtisaban dan hati kita berharap dengan puasa ini Allah mendapat kita Allah memberikan kita kebaikan. Wa ihtisaban dalam hati kita betul-betul berharap ya Allah dengan puasa ini hamba minta ini, hamba minta ini, berharap ihtisaban. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Puasa tarawih yang didasari dua perasaan seperti itu mesti pahalanya diampuni dosa yang telah lalu. Pada semua salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, keluarga dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Begitu juga saya di setiap pengawasan ini saya atau di khutbah Jumat saya selalu mengkampanyekan mari kita bersolawat. Sebagian orang yang mengaku orang yang akidahnya bersih itu kadang karena melihat sholawat ini dilakukan beberapa orang dengan tujuan yang lain akhirnya sholawat kan gitu, kadang seperti itu Pak. Padahal kanjeng Nabi man sholla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi asra solawat, Allah akan membacakan 10 solawat untuk orang tadi. Wa huttat anhu asra sayiat, dan Allah hapus 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asra darajat, dan Allah angkat 10 derajat. Betul masih dodol gorengan, betul masih dodol cilok, betul masih dodol es teh giling, tapi dalam hati orang yang melihat itu ada hormat, ada satu hal yang kita biasa saja, tapi Allah angkat derajatnya dengan apa? Cara orang melihat kita berbeda. Saya sering ngasih contoh itu di desa saya itu ada orang jual cilok keliling itu Pak, keliling. Tapi beliau ini adabnya luar biasa sekali. Setiap mau sholat itu, beliau ini mesti menyimpan baju gamis di gerobaknya itu. Jadi sebelum masuk masjid beliau ganti pakai baju itu, kemudian baru masuk sholat. Bagi beliau biasa aja, tapi bagi orang kita yang melihat itu ada rasa hormat. Itu ada derajat yang sesuatu yang bagi kita mungkin apa rasanya derajat itu. Tapi bagi
orang yang akan melihat itu akan ada satu hal yang membuat dia di mata kita memiliki satu kedudukan yang berbeda. Di tengah jaga toko, aku pun naik motor. Maka saya selalu mengajak monggo diselawati Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Saya di 2024 semua. Ini cerita sedikit ngawutan ya. Saya wisuda S3 saya di UIN Jogja. Di tengah para dosen-dosen yang lain membaca pantun, puisi. Setelah itu ditutup, menurut saya ada dosen profesor yang Allah berikan satu kelembutan hati atau keislaman yang lebih baik. Apa yang beliau lakukan ketika di panggung itu? Beliau malah mengajak kita satu ruang di ruang besar itu bersolawat. Di antara nyanyian, di antara pantun, orang bertepuk tangan. Menurut saya betul mengalami satu kesejukan yang luar biasa sekali. Suasana kesejukan luar sekali di suasana yang besar tadi. Adem itu Pak. Menurut saya adem sekali. Kita membaca itu bersama-sama di satu ruang yang besar itu. Di tengah sebelumnya ada nyanyian, ada bacaan puisi atau yang lain lah. Menurut saya itu suasana yang membuat betul-betul syahdu menurut saya. Itu ketika kita membaca sholawat. Maka Usman jadikan ini di rumah kita. Nanti juga jangan bayangkan mungkin jangan pernah nanti masuk ke satu rumah, namu ke orang. Mungkin orangnya biasa, tetapi beliau ini ternyata bacaan Qurannya, rumahnya hidup dengan bacaan Quran, gitu. Masuk itu maknya itu beda. Meskipun rumahnya mungkin tidak sebagus rumah kita, tetapi itulah suasana. Dan itu bisa kita bangun. Kita bangun di rumah kita, di suasana hati kita. Badan Bu semua, di Ramadan ini setiap kita kan merasakan. Kata ulama kita, al-iman yazid wa yanqus, iman kita ini bertambah dan bisa berkurang. Kan kita merasakan, Pak. Gitu. Bagaimana kita ini, pernahkah kita memiliki semangat datang ke masjid yang semangat ini bisa mengalahkan awal Ramadan kita? Enggak ada. Adakah kita memiliki hati ketika datang stroke dari masjid untuk memberi sumbangan 200, 300, 400, 500, bahkan ada yang 1 juta, 2 juta, yang itu dalam hati kita keringanannya mengalahkan suasana batin kita di rumah. Tidak ada. Kalau menurut saya tidak ada. Maka ketika Aisyah garwa Nabi SAW menceritakan karena Nabi SAW azwadun nas, kita sering mendengar hadis ini. Nabi ini orang yang paling dermawan, tapi lebih dermawan fi Ramadan. Makana fi Ramadan. Dan kita merasakan perasaan tadi itulah yang disebut iman ini bertambah. Enteng loh. Jadi iman itu kayak apa toh? Iman itu semua kita bisa merasakan. Terkhusus hari-hari di awal Ramadan ini, di mana nggak ada masjid yang penuh kecuali melebihi atau bisa melebihi kehadiran di awal Ramadan. Betul-betul apa kita merasakan, dan itulah yang disebut iman ini bertambah. Sehingga kita ini kayak bisa membayangkan, gitu. Apa yang difirmankan oleh Allah, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki, dia ini ingin ditunjukkan oleh Allah ke surga, ke jalan yang benar. Kata Allah lapangkan hatinya untuk Islam. Enteng melakukan amal Islam. Betul-betul hal yang luar biasa. Di sini dan di masjid yang lain. Saya juga merasakan bagaimana orang-orang kaya di kanan kiri masjid di tempat saya, Pak, ditawarkan untuk buka bersama, sekali buka bersama 7,5 juta. Dan ini baru ada 3 Jumat, monggo 1 Jumat yang belum. Dalam beberapa hari ketutup, Pak.
Dan itu sifatnya satu keluarga. Satu Jumat itu 7,5 juta itu satu keluarga. Berarti ini keluarga Pak Bakso Alek. Ini keluarga. Dengan kalau mireng bakso Alek kita kayak ngomong Kristen ini Alek gitu. Itu murni Muslim kan? Muslim. Murni Muslim. Dan orang bakso ini enak, nggih nanti regonya nggih lumayan. Tapi ini Muslim. Ini nek endi Mas. Mas Quran sekitar 1 juz atau berapa saya tidak tahu. Ya jelas di masjid itu biasanya cuma 3, 4 orang, 5 kakak dan saya bagian itu dan bersama beliau ini saya melihat itu Muslim. Jadi jangan kalau lewat ke bakso jangan ragu. Jangan. Saya sampaikan beliau Muslim yang baik. Muslim yang baik. Salah satu ya. Ada lagi bapak ini, sehari ini, Jumat ini baik. Maksudnya begitu ringannya. Dan itu tanda bahwa memang iman ini bertambah. Jadi kita semua bisa merasakan. Wadah ibu semua, kebetulan saya di WA oleh bapak panitia, atau saya nomor Kristen semua di WA. Dan intan pun, keluar ini kedua. Yang pertama itu tahun pinter belum lali gitu. Ini saya kedua dulu kayaknya buka bersama ya Pak. Ini udah salah pas buka bersama. Ini pas awasan Ahad pagi. Ini pertemuan kedua. Waduh semua. Saya kemarin diminta untuk ngasih materi. Biasanya saya itu mending saya ditunjukkan materi, saya nyiapkan daripada materi apa nanti kita tebak di apa gitu. Akhirnya muncul yang mungkin di WA dengan materi bagaimana Ramadan ini membentuk identitas Muslim. Identitas itu apa toh? Identitas itu sesuatu yang membuat kita itu kenal orang atau orang kenal kita. Identitas. Bapak-bapak meskipun sudah sepuh, ada 5 ibu-ibu berjalan dari jauh tahu istrinya yang baris kedua, ketiga tahu, tidak mungkin pura-pura pegang terus, ngapunten kula kinten ganggu kula. Ini tidak tahu, Pak. Nah, cara kita mengenal orang itulah yang disebut identitas. Gitu. Ini karena gampang. Cara pengenalan itu namanya identitas. Jadi dari identitas ini sebenarnya di dalam ilmu kalau di kuliah ilmu sosiologi wasma, identitas itu ada yang sifatnya dari luar nempel ke kita. Contohnya apa? Asal, budaya. Ini contohnya kalau ada jenengan nanti ke pasar Kliwon, ada istri kok manggil suaminya nama, jenengan apa kaget Pak? Sen gitu. Karena apa? Kita kalau mendengar, oh ini wong Arab. Karena orang Jawa hampir nggak mungkin manggil garwane sinten jeneng jangkar itu. Pasti toh kayak ngomel ya. Tapi ternyata Pak, bagi orang Arab manggil suaminya nama itu biasa. Dan itu bukan jangkar atau bukan perasaan tidak hormat. Karena memang sudah budaya. Nah itu identitas Pak. Oh nek Jawa kan enggak. Wong Jawa niku wong sikile didak aja ngampun kira. Ngampun Pak. Kaki ini jenengan tidak. Oh itu wong Jawa gitu. Coba jenengan teng Surabaya, Jawa di Jawa Tengah, Solo, Jogja. Saya itu ke Bandung Pak di pertemuan dosen-dosen swasta gitu. Atau ketika kita kumpul berbagai daerah itu. Berarti mereka langsung tahu Pak. Langsung tahu. Berarti ketika ini, ampun maaf, terima kasih gitu. Wih, Wong Solo toh gitu. Tahu Pak, betul. Berarti dengan cara kita ngomong, orang itu langsung mengenali kita. Karena bayangan mereka nggak ada orang kok ketika lewat permisi, nah, terus ketika dia rumah terus halus ngomongnya. Ini bagi mereka apa? Langsung. Oh dari Solo Mas gitu. Ya Pak gitu. Oh ya. Berarti kita dan itulah identitas. Ada yang identitas ini karena bawaan lahir kita.
yang menempel dalam diri kita, bukan keluar menempel. Itu kan dari luar, lalu kita ada. Tapi ada identitas itu dari dalam diri kita. Esok-esok masuk-masuk, oh si atau ini bawaan itu loh, bawaan marah, bawaan sabar, itu identitas. Ya, gelum ya ini Pak, mau ngaku nyekat isi cilik supaya ini kok. Ra gelum iki jono ngono. Ayo. Wis iso-iso kok wis rame iki. Itu. Bawaan Pak, bawaan itu identitas. Identitas. Ada yang betul-betul penyabar, ada yang. Tetapi bahasa yang penting bagi kita ada yang disebut identitas itu apa? Identitas itu cara seseorang ingin mengembangkan dirinya. Ini bagian dari identitas. Kalau hadis yang sering kita dengar itu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dengan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi yunasironihi yumajisanihi. Baru kedua orang tua, kanan kiri, masyarakat lah yang membentuk seseorang ini akhirnya dia tumbuh besar menjadi Yahudi, tumbuh besar keyakinan Nasrani, tumbuh besar keyakinan itu bahwa dalam diri kita ini bisa kita kembangkan. Lalu ada orang lain yang akan mempengaruhi. Maka bagian dari pengajian seperti ini, bahwa ini termasuk cara kita membentuk identitas keislaman kita. Kalau jenengan melihat kok ada orang yang sudah ngaji lama, jenggoten, terus jidatnya agak hitam, kuku estek, mimik pakai tangan kiri, jalan gitu kan. Mesti kita mengatakan, loh kita ya jenggoten, jidatnya ireng, loh kok mimik estek karo omahku. Tangan kilo itu bagi apa? Karena itu bukan identitas kita sebagai muslim, bukan identitas. Berarti orang itu kita ini akan masuk kepada materi kita yang disebut identitas ketiga loh Pak, bahwa identitas itu bagian usaha kita membentuk cara kita berperilaku. Itu nanti apa? Identitas. Dan salah satu hal yang penting yang membentuk identitas kita adalah keagamaan kita. Maka kalau membaca tafsir Ibnu Katsir di jilid yang keempat di dalam surat Al-Insan, Ibnu Katsir itu menceritakan satu kisah di mana Abdullah bin Umar itu lebih gerah ya. Terus beliau ini pengen anggur. Nah, garwane namanya Sofyan, garwane Abdullah bin Umar ini Sofyan. Terus kakungnya nyuwun pengen anggur itu terus beli. Terus sampai di rumah diikuti pengemis dan minta anggur. Ini kan nganyel terus jaluk ngireni ngarani, terus jaluk ngarani gitu. Maka Abdul bin Umar kasihkan. Yang membuat cerita ini menarik apa? Sampai 3 kali. Oh jenengan betul nesu. Kayak bisu ini kayak patut ini gitu. Beliau ini bawa semua. Sofia setelah membeli, beli lagi. Sampai di rumah ternyata pengemis yang sama minta lagi. Sama Abdullah kasihkan. Kasihkan. Balik lagi. Ketiga kalinya datang orang yang sama lagi. Jadi coba bayangin. Bagaimana beliau ini Abdullah bin Umar betul-betul terbentuk di dalam hatinya apa yang difirmankan oleh Allah, wa yutimuna ta'ama ala hubbihi, bahwa orang-orang calon penghuni surga yang minum dari air kafur dijelaskan oleh Allah memiliki karakter yang dibentuk dan terbentuk di dalam hatinya. Dia mampu memberikan makanan yang makanan itu lagi disenangi. Nah, kalau dulu sahabat mendengar ayat ini, batin mereka berperang dengan batin bagaimana mempraktekannya, memaksakan diri sesuai dengan itu. Salah satu ujian beliau diminta 3 kali oleh pengemis yang sama makanan yang baru dia suka.
Maka diceritakan dalam tafsir itu akhirnya Sofia ini yang ketiga kalinya menambahi 1 dirham. Kasih anggur ditambahi dirham, berharap jangan balik. Karena suamiku lagi nembe pengen. Akhirnya dikasihkan itu anggur yang ketiga kalinya tambah uang 1 dirham. Berharap pengemis ini jangan balik lagi. Nek ngene kapan suamiku nanti sakit dahar. Akhirnya keempat kalinya beliau beli, baru Abdullah bin Umar bisa. Oh cuma, jadi kita ini kan koyok-koyok enggak mungkin ya. Napa sakit dulu? Bayar ini kan seperti itu. Tumbah sate di beliau, terus nonton, sinten itu namu itu. Kok bisa nono? Kok ada sudah kucing? Kadang-kadang itu. Pengen-pengennya lalu mengasihkan, jadi itu berat sekali. Dengan lagi masak jumlahnya tidak banyak, olah atau apa. Terus bagi kanan kiri. Itu kalau mampu itu bagus. Dan memang harus kita latih. Harus kita latih kan? Saudara semua di makna yang sama, di dalam surat Ali Imran di awal juz 4 itu ketika Allah berfirman lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sesungguhnya kamu tidak mungkin mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan sesuatu yang kamu sukai. Sinten Pak? Imutan benar. Sahabat yang tiba-tiba datang ke Kanjeng Nabi mengatakan, dari harta yang paling saya sukai Kanjeng Nabi. Beliau itu tuan tanah, punya kebun kurma banyak. Tapi kebun kurma yang paling subur yang ada di depan Masjid Nabawi, namanya Bayrok. Paling subur, paling bagus irigasinya, paling bagus panennya. Kata beliau, karena datang surat ini ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka saya serahkan kebun ini monggo dikelola. Bagaimana? Menata batin kita supaya sesuai dengan Quran sedikit demi penting. Menurut saya penting. Dan memang sulit. Kalau tidak bisa semua, kita harus memulai dari yang kecil. Gitu. Kalau Islam ini kan jelas, malayi robu, malayi khotbulu, layi robu. Apa yang tidak bisa kita lakukan semua, jangan ditinggalkan semua. Itu kan penting. Apa yang tidak bisa kita lakukan semua, jangan malah tak usah sisanya. Kita mulai dari yang kecil ini penting sekali. Bagi sahabat dulu betul-betul selaras, betul-betul suasana Quran itu hidup. Sehingga apa? Abu Talha, tadi namanya Abu Talha tadi betul-betul datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyerahkan harta yang paling dia sukai. Dan ini menjadi satu hal yang penting bagi kita, bahwa itulah hal yang harus kita bentuk pada diri kita. Bagaimana kita selaras dengan Quran, selaras dengan Sunnah. Ini bagian dari cita-cita, karena itulah identitas yang bisa berkembang dalam hati kita. Nah kita pemarah, kita ingat bahwa Kanjeng Nabi latak balakal jannah. Orang datang, saya dinasihati yang lain Kanjeng Nabi, latak balakal jannah. Yang lain Nabi, latak balakal jannah. Jangan marah bagi juga. Banyak hal bahwa semua bawaan bayi kita dalam Islam itu mesti ada solusinya. Cara mencetak anak Islam seperti apa itu ada. Umar yang sangat keras itu, bisa menjadi orang yang betul-betul menjadi seorang pengasih. Gitu. Umar ini kan kalau sahabat ini bisa bayangin ya, sekarang itu kalau dulu ada orang yang kuat, orang yang tentu mengalahkan Umar ini kan jarang. Toh di dalam Islam, bahkan sebaliknya Abu Bakar orang Arab tapi lembutnya minta ampun, orang yang halus minta ampun.
suatu saat karena alasan Islam bisa harus berperilaku punya keputusan yang keras bagi kita. Bagaimana ketika Kanjeng Nabi itu beliau melihat negara-negara kabilah-kabilah yang dulu menyatakan Islam sudah mulai nggak mau bayar zakat, sudah mulai meninggalkan Islam, kata Kanjeng Nabi, kita siapkan pasukan. Barang siapa di antara mereka yang dulu tali kontanya dizakati kok di zaman saya tidak, saya berani. Ini orang paling harus. Orang yang kalau sholat, ketika Nabi menunjuk Abu Bakar, Aisyah mengatakan, wahai Kanjeng Nabi, ampun bapak saya. Beliau ini kalau sholat mesti nangis, saking beliau betul-betul orang yang harus sekali. Tapi giliran punya sesuatu yang beliau harus bertindak, beliau harus menakan itu. Dan siapa orang yang menolak? Umar. Ketika menyiapkan pasukan, bagaimana kamu akan memerangi orang yang berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kalau nggak gitu Umar, Islam ini akan hilang satu demi satu. Mungkin besok zakat, mungkin selanjutnya haji, mungkin berikutnya sholat. Tapi Abu Bakar dengan kali bisa memiliki satu sikap. Itulah kita, bahwa kita dengan semua bawaan kita sejak kecil, pemalu, pemarah, penyantun, upil, bawaan bayi, kacile, angger, koncone duwe makman, mesti ngomong, kuwi apa, tikok terus, wis ngerti jane. Gur pengen dan dikei giliran dia punya, dikasih taman, ini apa? Masa orang ngerti iki permen. Jangan dia gitu, seindah itu. Ternyata itu ke bawah sampai dewasa. Oh, ternyata sampai jadi kita merasa wah aku kok mau duit kok iman kok ini ya. Mungkin bawaan Pak. Tapi dalam Islam lah kita akan dibentuk. Dan itulah identitas yang hari ini perlu kita perjuangkan. Terus dalam Ramadan ini kenapa menurut saya Ramadan ini paling mudah? Karena Kanjeng Nabi itu sudah menjanjikan lewat pesan dari Allah Subhanahu wa taala, idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, futiha abwabul jannah. Allah buka pintu surga. Ini kan yakin mawon. Wis koyo apa? Wis yakin mawon. Wa ughliqat, dan Allah tutup abwabun nar. Dan Allah tutup pintu neraka. Ini hadis yang sira kita dengar. Tapi yang juga kita dengar, wasufidatis sayang, dan setanlah di bulan ini Allah jamin. Di bulan inilah setan yang biasa ke rumah, ke dapur kita, ke kamar kita, ke tempat kerja kita, ini setan lebih dibelenggu. Lalu dia yakin bahwa setan saat ini dibelenggu. Itu kesempatan kita membentuk, karena kita nggak diganggu. Karena kita nggak diganggu setan, untuk kita bisa berusaha sholat sunnahnya dikuatkan, baca Qur'annya ditambah, apapun dalam Islam yang itu baik kita coba kuatkan. Kenapa? Nembe mumpung setan nggak ganggu. Kenapa? Di luar Ramadan kita ini nembe punya ide baik saja, setan tidak. Nembe punya ide baik, lagi punya ide baik, dan setan enggak. Karena sekarang ini tidak. Ini kok jadi wong melakukan kesalahan karena kita masih punya hawa nafsu, Pak. Amin. Orang hari ini, saya termasuk dari sekian ulama, saya termasuk yang hari ini percaya pendapat betul-betul setan dibentuk. Mengenai ada orang masih mabuk berjudi, karena memang hawa nafsu. Tanpa setan, orang ini punya peluang berbuat salah banyak. Bawaan kita pengen punya rumah, bawaan kita pengen punya mobil, bawaan kita pengen punya baju bagus, bawaan kita supaya dipandang orang, itu bawaan-bawaan yang membuat kita ini kadang kudu kurik gitu. Amin. Kadang bawaan kita kudu kurik.
Berapa banyak ibu-ibu di pasar gak sabar, WDT mangewu nih pengennya orang akhirnya apa mutil. Di bulan Ramadan mutil ada Pak. Kertas tak mutil? Betul terus. Sami betul. Kalau asli Sragen Pak. Nek bahasa Sragen itu mutil. Bapak saya kan di pasar, punya kios di pasar. Yang keluar aja, betul keluar aja. Saya ini pengalaman. Jadi mutil itu, nek pengen gak gampang konangan. Tumbas roti rego 5.000, keidit 1 sen. Mesti bose dibuat hitung susuk. Nah, pas hitung susuk itu lebih. Pembeli itu nggak sadar yang di belakangnya itu anak itu. Saya itu duduk di belakang pembeli itu, nggak tahu ini anak ini gimana juga kayak ini. Ngerti lagi. Terus ketika mau pamit itu ya saya tegur, Bu lah mau ngebuat ini. Nah terus untuk berkilah dia sama anaknya itu sini. Iya tole, kok dibuatnya orang bayar. Padahal yang masuknya jadi ibu itu. Saya tahu ibunya, cuma biar gak malu ngandangnya apa si anak ini. Anaknya jadi kambing hitam. Tapi buat semua, saya gak ngajari ya. Tapi macam saya dengan buatan gagahan potongan kasus seperti ini. Jadi betul-betul orang yang memang apa? Dan untuk memudahkan itu, kadang malah pakai jilbab. Jadi, jilbab besar itu dibuatnya. Ada yang memang punya mente itu jenengan sekilo tidak matang. 1,50. Terus badannya guru 10.000. Hilang betul. Akhirnya waktunya wes rasa sebetulnya nih nah. Bagi rasa terus sekali hilang langsung terus ngetil gitu. Betul apa? Nek namanya kuping gajah dia kan sekilo paling pulau kan gitu. Ini kan slot itu langsung proses. Tapi kalau cuma kita kembali bahwa di suasana kita, saya ingin ada kitab namanya At-Tawabi. Penulisnya namanya Ibnu Qudamah. Di situ diceritakan kisah mereka yang bertobat. Tapi yang menarik dosen, beliau ini mengawali kisah di bukunya 2 malaikat Harun dan Marut. Yang ketika Allah menciptakan manusia itu, para malaikat ataj'alu fiha ma yufsidu wa yasfiku dima. Apakah engkau wahai Allah akan menjadikan manusia yang suka nyembelih menumpahkan darah dan membuat kerusakan di bumi? Bumi ini kan sebelum manusia lama di bumi. Jangan bayangkan bahwa bumi ada langsung diciptakan lagi. Bukan. Manusia itu cuma sebentar sekali menghuni bumi. Sebelumnya siapa yang ngotok tangan, ngotoi jati, jin Pak. Jin itu lama sekali menghuni bumi. Lalu karena ini di dalam kitab tafsir itu kasir diceritakan bahwa mereka ini karena menguasai perintah Presiden akhirnya saling bunuh diutus oleh salah satu makhluk yang disebut iblis, memimpin malaikat membasmi mereka jin yang jahat itu. Sampai dengan keberhasilannya ini jin ini apa? Apa ada makhluk yang sesukses ini sebanyak ini amalnya yang telah Allah ciptakan? Ada di sombong, jadi sombong. Ini penyakit yang banyak amal itu penyakit iblis, tahu? Sombong. Kemudian kata pemilu lalu, oh oke, aku mau, ayo ini bahaya Pak, jenengan, gitu, kan ngobrol biasa Pak, gitu. Aku itu belas atau ketinggal terakhir, bos ibu itu ngomong belas atau itu hati-hati Pak, kita
amal baik kita. Nah, ini penyakitnya itu penyakit yang dulu dijangkiti oleh iblis karena dia melakukan banyak kebaikan dalam hatinya timbul perasaan lu aku. Rumah seperti yang wakal tanah ini semoga Allah masih berikan keikhlasan. Saya kalau doakan semoga kita diberi keikhlasan. Karena kalau tanpa ikhlas ini kita itu mati. Sama suksesnya putrane jenengan. Ingin terbukti putrane. Oh, kamu bahasa Inggris, PNS. Oh, alhamdulillah kuliah nih. Anak kula tadi kedokteran UGM. Ini kan kemana, Pak? Gitu. Bahasa-bahasa yang sebenarnya menunjukkan apa? Dalam hatinya kita khawatir ada dan ini, Pak. Berarti apa? Semua keberhasilan yang Allah berikan kepada kita, bahwa semua cobaan terbesar kita adalah mengendalikan perasaan dalam hati kita. Dan dulu iblis gagal. Jadi jangan bayangkan bahwa iblis itu jahat dari awal. Bukan. Dalam tafsir-tafsir yang kita baca, iblis itu makhluk yang baik. Awalnya taat kepada Allah. Saking taatnya, saking baiknya, dalam hatinya timbul perasaan. Maka kita yang apa? Yang ahli masjid ini, kita istighfari ketika sempat punya perasaan dalam hati kita. Jadi omah yugur 5 meter ke masjid, orang belum sholat. Kita harus hati-hati, Pak. Kita harus istighfari. Karena prinsip Islam gelem mau ngandani, gelem menengok toto hati. Karena apa? Yang menggerakkan kita ini murni Allah. Jangan pernah kita membanggakan diri kita. Omai atau bisa ke masjid, sementara yang dekat tidak bisa. Karena dulu itu penyakit iblis. Dan ini terjadi di lingkungan kita, di pengawasan kita, sering loh. Ngebok kayu kita iya bisa haji. Nah, sakit tak masjid ya. Hati-hati. Hati-hati, saya bilang hati-hati. Lalu ya, kita ini katakan dipaksa identitas Islam nggak? Bahwa ada Islam. Yang ingin saya ceritakan tadi bahwa kemana-mana Harut dan Marut tadi. Ketika malaikat bertanya, atau ja'alu fiha ma yasfiku dima'a berat. Qala ini ja'ilun fir'ati khalifah. Qala atau ja'alu fiha ma yasfiku fiha wa yasfiku dima'a. Apakah engkau menciptakan manusia yang dia akan melakukan kerusakan, aspal dipangan, jati dipangan, gitu. Wong kan kabeh doyan gitu. Proyek masjid, proyek Quran kadang dipangan yo gitu. Itu kan manusia. Kabeh gelem, kabeh kita tuh gelem laut dipangan, emas dipangan. Kita kan semua dulu gitu. Akhirnya apa kata Allah? Ketika malaikat mengatakan, bukankah kami ini makhluk yang paling taat? Pilih 2 malaikat, saya turun untuk bumi, lalu malaikat diberi nawa, diberi syahwat. Ketika diberi syahwat, Allah datangkan perempuan cantik yang konon di kitab tafsir namanya Zahra. Kedua malaikat yang terbiasa ketaatan lalu diberi hatinya oleh Allah syahwat langsung kepencet dan ngajak berzina. Apa kata perempuan tadi? Gak apa-apa, anggar kamu mau berkata satu kata bukti itu syirik kepada Allah. 2 malaikat tadi masih punya iman, Pak. Enggak mungkin kamu berkata syirik. Pergilah perempuan tadi, datang lagi berikutnya digoda lagi oleh 2 malaikat yang diturunkan di bumi dan diberi syahwat tadi. Sambil perempuan bawa bayi, dia ajak lagi berzina. Dan apa asal kamu mau membunuh bayi ini? Kami nggak mungkin membunuh selamanya. Pergilah perempuan, datang yang terakhir, akhirnya membawa khamr. Diceritain. Dia ajak berzina lagi, perempuan mengatakan tidak apa-apa, tapi kamu harus mau minum khamr ini. Akhirnya malaikat tadi mengatakan, Ustaz, khamr kan bisa obat tak?
Akhirnya malaikat tadi minum khamr, setelah itu berzina dengan perempuan tadi, kemudian membunuh si bayi. Pada Jumat datanglah Jibril, akhirnya menawarkan bahwa Allah menawarkan kepada kamu dua malaikat diadab di akhirat atau di dunia. Dua malaikat tadi akhirnya saya memilih dunia. Saya memilih dunia. Karena akhirat itu selamanya, dunia itu mesti ada batasnya. Pada Jumat, akhirnya sejak itu malaikat di dalam tafsir tadi berkata Allah maghfir waladul Adam, banil Adam. Ya Allah ampunlah bani Adam. Kenapa? Mereka betul-betul takjub ketika melihat manusia diberi syahwat tapi tetap menyembah Allah dan tetap bisa taat kepada Allah. Bagi mereka ini luar biasa. Kenapa? Karena ada testimoni percobaan ketika malaikat ini diberi syahwat langsung ke pintu. Sementara manusia dengan Allah diberikan ini semua perlengkapan keimanan, ilmu, mereka bisa tetap beribadah kepada Allah dan tetap diberi. Padahal tadi saya ingin menceritakan bahwa Ramadan kita, apa ada setan mengganggu jin, Pak? Apa ada setan mengganggu malaikat? Tidak ada, Pak. Tapi karena Allah beri syahwat, dia bisa melakukan kejahatan tanpa gangguan setan. Di Ramadan ini pun sama. Tanpa ada setan, kita ini punya peluang banyak sekali berbuat jahat, bukan karena dibisiki, tetapi dalam hati kita selama ada syahwat, ada kecenderungan berbuat dosa. Maka mumpung Ramadan ini, paling tidak kita bisa ngalahke setan sudah gak ada, cuma kita ngalahke diri kita, ngalahke perasaan kita, ngalahke ego kita. Ini. Yang kedua, tentang Ramadan ini kenapa penting waktunya bagi kita untuk membentuk identitas kita sebagai muslim. Orang yang betul-betul berusaha selaras dengan Quran, karena di dalam ilmu habitat, ilmu kebiasaan, bahwa manusia ini akan terbentuk satu kebiasaan kalau terus-menerus melakukan antara 20 sampai 60 hari. Kalau jenengan bangun ke anak sulit, selama jenengan bisa sabar sampai hari ke-21, nanti ke-25 anak itu akan terbiasa. Tanpa kita suruh bisa melakukan. Suruh nyapu, gak belum, dipaksa, Pak. Paksa dulu. Sampai berapa? Jangan berhenti minimal sampai 21. Beberapa anak, mohon maaf ya, radio kok bahasa kita Jawa itu kasarnya dablek ya. Itu sampai 60, Pak. Tapi secara umum antara 21 sampai 60 itu anak akan terbiasa terbentuk. Ibu-ibu dan bapak-bapak kampet gak nonton TV pada Isya. Selama kuat itu supaya anak bisa belajar tadi. Selama kuat nanti akan terbiasa. Saya dulu pertama kali nikah ya agak berat. Oh maaf, tanpa TV. Tapi kalau sudah lama ini saya sudah biasa. Jadi di rumah saya tidak ada TV. Radio, radio itu untuk istri saya. Enggak ada TV. Jadi bayangin pengen nonton Persija melawan Persib Bandung. Jadi pengen saya. Dulu pengen. Tapi sekarang ya sudah terbiasa. Kenapa? Kebiasaan. Yang hari ini Bapak semua mempengaruhi perilaku kita. Jangan lupa kebiasaan kita. Jangan kalau didatangkan Ajim di sini, Ajim doa, bisa nangis Pak. Gitu. Betul. Kita ini bisa nangis. Dan metu kau masjid Pak, hilang rasa itu. Kita akan kembali kepada kebiasaan kita. Maka bagi kita Ramadan ini karena sudah nggak ada setan, mari bangun kebiasaan. Bapak-bapak, ibu semua, yang terakhir ini penting sekali.
Selain Fatihah abwabul jannah, di dalam hadis yang lain riwayat Muslim itu idza jaa Ramadan futihat abwabur rahmah. Allah itu membuka pintu rahmat. Bapak dan Ibu semua, enggak di masjid sini, di masjid yang lain, tarawih itu kebakar penuh. Kenapa? Karena semua orang Allah bagikan rahmat. Itu enggak ada yang maksa, enggak ada yang ngajak. Di saya, tetangga saya itu ada orang tatungan, Ramadan itu Pak. Saya pernah lewat mau pergi itu, entah saya mau ngisi atau saya lupa. Itu pakai sarung, baju koko, yang di kuping itu dihilangkan, kerjit. Betul-betul apa? Rahmat Allah itu terbuka luas. Betul-betul iman itu ditumbuhkan oleh Allah. Ke siapapun yang berkata la ilaha illallah pasti Allah beri. Cuma yang kita nggak sadar, itu apa? Likuli amalin sirrah. Di setiap amal ada masa semangat. Walikuli sirrah fatrah. Dan di setiap amal semangat itu mesti ada masa lemah semangat. Nah, pas lemah semangat inilah yang tidak kita antisipasi. Bahwa orang itu nggak mungkin selamanya semangat terangkat. Di hari ke-10, kalau saya melihat di masjid-masjid rata-rata di hari ke-10 sampai nanti ke-20 orang mengalami kejenuhan. Apalagi wis nggak biasa sholat malam, kontrawah imamnya subuh itu dua alasan itu. Kan sholat masjid alir imamnya subuh ini ramu bener suaranya apa ini subuh ini. Di luar kita kadang denger ya. Saya itu di masjid, saya ngontrak di masjid yang di masjid itu ada pondok takbir. Kalau terawih, wah suaranya sahdu-sahdu. Tetapi ketika saya kalau pagi beli sarapan beli untuk sahur itu, celotehan bawa-bawa itu. Sholat ibadah dua, latihan hafalan. Mungkin masjid kono air. Umumnya meskipun ada satu dua, akhirnya masjid ini meskipun suaranya sahdu, itu tidak banyak. Sementara masjid yang imamnya nggak pakai api itu banding cepat kebakaran itu. Jadi manusiawi sekali bahwa tidak biasa sholat malam terus kalau sholat malam terus subuh baru imamnya dawa kuwi. Parah ya. Saya sadar apa yang pendek banget imam tadi. Ini yang turbo ini lahir kalau mana perkataan 22 ya gitu. Atau cari yang pendek ada yang tahu sana. Karena apa? Banyak jamaah kita yang mereka itu datang pas Ramadan dan kita harus sadar bahwa semangat mereka nggak mungkin bertahan lama. Itu lisirah fatrah, dia akan mengalami kejenuhan. Bedanya bagi kita yang biasa mengaji, pemangkanan fatrah tuh ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa lagi males-males tetap dipaksa. Malas jadi ngaji hati wani rono semekil. Tetap angkat itu berarti jenengan jadi mengalami masa fatrah tapi apa memaksakan diri. Itu berarti dalam koridor orang seperti ini yang mendapat petunjuk. Tapi nggak banyak Pak sengkatus itu. Di lingkungan kita nggak banyak. Maka apa? Perlu hal-hal yang membuat mereka tetap nyaman. Kalau punya strategi mungkin jasen, mereka datang berapa kali datangi rumahnya. Kalau yang paling terkenal kan Joko Karya itu, saya pernah ke sana. Diajak takmir di masjid Anggur Masaran. Kalau jenengan ke Sragen, di wilayah Masaran, kanan jalan itu ada masjid besar peninggalan Pak Harto dulu. Masjid Pancasila kalau dulu nyebutnya masjid Pancasila. Mesti yang tanda tangan Pak Harto. Cirinya masjidnya hanya luas, masjidnya bagus, tengahnya rono cagak gitu. Kayak gini lah. Tapi lebih besar lagi. Saya diajak takmirnya ke sana. Lalu diceritakan kisah perjalanan mereka di mana jamaah kanan kiri dikirimi surat, dikirimi undangan supaya ke masjid. Undangannya seperti undangan tebel, kayak orang kaya ngirimi undangan itu Pak.
Sampai kita pengen nyumbang 30 second per kilo lah undangannya ambil yang ini. Bahkan masjid menggunakan undangan yang kertasnya bagus diserahkan. Lalu dicek, kalau alasannya repot keuangan dibantu, masjid betul-betul hadir di Joko Karya. Yang hari ini akhirnya bisa membeli tanah di daerah yang dingin di Jogja itu apa? Arah ke Magelang. Kali apa? Kali kurang, betul. Di kali kurang bisa membangun Joko Karya 2 miliaran, dan itu uang dari sumbang jamaah. Miliaran itu betul-betul akhirnya berkembang bagus. Pada Jumat, jadi ada orang yang memang tipenya harus dihidupkan. Dan itu menurut saya bukan karena enggan, tetapi apa? Memang ada kejenuhan sisi manusia tadi. Setiap masa semangat, masa kurang semangat, dan kita sebagai orang yang sudah Allah berikan dalam hati kita keimanan sejak kecil, semangat ngaji, semangat sholat, semangat masjid, semangat baca Quran, kita turut hadir bagaimana tetap menjaga mereka tetap hadir di masa-masa seperti ini. Entah nanti malam setelah tarawih seneki kambing guling, di masjid ada kan itu, atau bakar-bakar jagung, karena dulu saya dulu Pak, ketika orang itu lagi seneng-senengi akik Pak, masjid itu memberikan pesan untuk membuat apa? Barunya dulu, cara mikir. Jadi masjid hadir untuk masyarakat. Anak-anak senang internet, masjid hadir menyediakan internet yang cepat supaya mereka tetap di lingkungan masjid ketika sedang dalam anak-anak itu main, tinggal diarahkan, dilihat apa, mainnya apa. Itu ciri dakwah mereka yang luar biasa. Dan saya kemana-mana tetap juga tertarik sekali, meskipun berat sekali menjalankan dakwah yang mudah seperti itu bagi kita yang awal-awal merintis. Karena takmir itu koyo titik sedot terus. Takmiran itu, bahkan uang pribadi ikut. Dan itu cerita mereka di awal. Kalau sekarang dah aman. Dulu sendal kalau hilang diganti. Mereka sudah punya fatwa. Kalau motor hilang pun tak ganti. Sholat di sana. Bayangkan jangan sampai jamaah kok sholat. Waduh, aku baru beli pit federal harga 2 juta. Akhirnya sholatnya nggak tenang. Sholat toh, sepedamu yang harga 2 juta hilang tak ganti dengan merek yang sama. Si mereka gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah betul-betul itu terjadi Pak. Jadi kalau Ramadan ini kita lihat piringan itu sampai 3.000 piring buka bersamanya. Dan ini sudah luar biasa sekali. Bisa setiap hari 100 di bayangan saya yang ini kerja keras. Bisa setiap hari menghadirkan buka bersama, bahkan ibu-ibu nanti malam besok nggak perlu masak ke masjid baik. Nah itu masjid baik. Setiap hari ke masjid baik. Wah bismillah gitu. Dari takmir menyediakan itu luar biasa. Bagi saya luar biasa. Pada semuanya itu yang kita sampaikan untuk pengawasan di pagi hari ini sudah menjelang 1 jam tentang identitas kita sebagai Muslim. Sebenarnya banyak dari sisi keimanan, ibadah, akhlak kita itu belum kita rinci, tetapi karena judulnya Ramadan membangkitkan, maka mumpung Ramadan mari kita bentuk satu kebiasaan baik di kita, mulai dari rumah pada maghrib baca Quran umpamanya, semua kegiatan disetor Quran dulu itu dibentuk, itu nanti hari ke-11 berat, hari ke-12 berat sekali. Hari ke-13 berat, tapi kalau sudah hari ke-25 itu sudah otomatis ringan sekali. Cara ya kita mulai dari Ramadan. Jangan kurang lebih maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.